Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Sejatinya ibadah yang disyariatkan di dalam Islam, salat, saum, zakat, maupun haji, tidak semata-mata untuk kebutuhan spiritualitas. Semua rangkaian ibadah dalam Islam itu memiliki dimensi sosial. Kali ini kita akan berbicara tentang kepedulian sosial, empati maupun simpati. Empati misalnya adalah satu sikap yang kita tunjukkan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan atau yang diderita oleh orang lain. Dan ini merupakan masih salah satu konsep terpenting dalam agama kita, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah bersaudara. Kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa bukti daripada persaudaraan itu adalah jika salah satu tubuh kita yang sakit, maka tidak hanya dirasakan oleh satu tubuh itu, tapi seluruh tubuh itu akan merasakan itu. Mari kita lihat beberapa dimensi kesetiakawanan sosial di dalam ibadah. Di dalam Al-Quran misalnya, perhatian yang sangat tinggi adalah kepada mereka-mereka yang lemah secara ekonomi, atau disebut dengan kaum du'afa. Mereka tidak ada jaminan makan, tidak ada jaminan minum. Itu tidak akan bisa dirasakan bagi mereka-mereka yang tidak pernah merasakan keadaan itu. Disinilah letak pensyariatan ibadah saum. Sekira-kira Allah melatih kita bagaimana kita bisa merasakan penderitaan mereka-mereka yang selama ini tidak makan dan tidak minum, yang rutin dialami oleh saudara-saudara kita, kaum du'afa atau kaum mustad'afin itu. Oleh karena itu di dalam syariat Islam diwajibkanlah kepada kita untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah kita dalam rangka untuk menunjukkan kesetiakawanan sosial kita kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Intinya, perintah Allah itu bukan untuk mengasihani, akan tetapi sebenarnya adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral kita kepada mereka. Manakala kita tidak mempedulikan mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintai pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesungguhnya ibadah yang kita lakukan selama ini hanya untuk kepentingan spiritual belaka, itulah yang dikatakan dengan kesalehan individu. Cukupkah kesalehan individu kita miliki dalam konteks beribadah kepada Allah? Tidak. Kita memerlukan satu kesalehan lain yang kita kenal dengan kesalehan sosial. Seperti yang sama-sama kita ketahui, belakangan ini, saudara-saudara kita di Provinsi Aceh, Nanggul, Aceh Darussalam, kemudian di Sumatera Utara, dan juga di Sumatera Barat, ditimpa musibah berupa banjir bandang, tanah longsor, bahkan memporak-porandakan tempat tinggal mereka, bahkan mereka kehilangan harta benda dan nyawa. Salah satu bentuk yang dapat mengetuk hati kita dalam rangka memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka adalah buah dari ibadah. Apakah itu ibadah saum, begitu juga ibadah sholat, maupun juga ibadah haji dan umrah yang kita laksanakan selama ini. Pemirsa KPI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita melakukan serangkaian ibadah di dalam Islam ini, tetapi tidak bermuara kepada kesalehan sosial, saya ulangi, semua kita lakukan ibadah di dalam Islam ini tapi tidak bermuara kepada kesalehan sosial dan juga kepedulian sosial, sesungguhnya ibadah kita tersebut belum maksimal dan belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Rasulullah SAW untuk menempatkan manusia terbaik. Rasulullah menyatakan manusia terbaik itu bukan orang yang paling taat ibadah, bukan juga orang yang kaya, bukan juga orang yang berkuasa, tetapi Rasulullah menyatakan dalam sebuah ungkapan singkat, khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa bermanfaat kepada manusia lain. Mudah-mudahan pemirsa KPI TV yang berbahagia, tema ini dapat menggugah kita dan kita mulai merenungkan apakah rangkaian ibadah yang kita lakukan selama ini sudah menyentuh aspek kepedulian sosial kita kepada orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.